Sobat Motion, untuk memperingati Hari Palang Merah Nasional, kita akan ngobrol-ngobrol pastinya sama perwakilan dari Palang Merah Nasional, dari Palang Merah Indonesia, yaitu ada Dr. Dian dari PMI Provinsi DKI Jakarta. Betul ya dok ya? Ya, betul, betul. Dr. Dian, apa kabar? Baik, baik Mbak. Alhamdulillah, sehat. Sehat-sehat selalu ya. Gimana di sana dok? Pada capek ya semuanya ya? Ya, Alhamdulillah lah ya. Capek, tapi kita harus tetap semangat, harus Betul. tetap fight gitu. Betul, betul. Dok, begini dok. Aku pengen tanya, ini kan kondisi pandemi udah dari bulan Maret ya. Berarti udah 6 bulanan ya dok ya? Ya. Nah ini gimana kondisi stok darah yang ada di sana? Apa sih kesulitan-kesulitannya selama pandemi ini? Oke. Jadi dari awal pandemi itu di bulan Maret ya Mbak ya, di Ya. bulan Maret. Nah, jadi kita di UTD PMI Provinsi DKI Jakarta itu kalau dalam keadaan normal setiap harinya kita bisa mendapatkan antara 1.000 sampai 1.200 kantong darah setiap hari untuk rumah sakit se-Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Jabodetabek. Okay. Tapi ketika di awal pandemi itu kita memang kesulitan untuk bisa memenuhi permintaan karena berkurang sekitar 80% dari total. Jadi biasanya kita 1.000 atau 1.200, tapi di masa pandemi kita bisa dapat hanya sekitar 200 sampai 300 gitu. Sedangkan pasien-pasien yang membutuhkan darah tetap membutuhkan dan tidak bisa menunggu sampai pandemi selesai seperti itu. Jadi memang kondisinya benar nggak sih kalau misalnya banyak gitu yang jadi takut untuk donor darah, harus kemana nih donor darahnya yang biasanya mungkin rutin jadi kayak, aduh ntar dulu deh, bener ya dok ya? Ya memang sih seperti kan juga himbauan dari pemerintah untuk tetap stay at home, kemudian jangan kemana-mana, seperti itu memang juga memberikan dampak kepada jumlah donor yang datang. Kemudian juga kan kita biasanya datang ke instansi-instansi ya, datang ke tempat-tempat mall gitu, tapi kan kemudian instansi work from home, kemudian sekolah-sekolah juga daring gitu ya. Betul. Itu memang berpengaruh sekali terhadap pasokan darah kita gitu. Tapi tetap kalau misalnya mau donor darah, sebenarnya masih aman ya dok? Maksudnya gini, mohon maaf nih, misalnya kita dengan kondisi sekarang, apakah kita harus tes kesehatan dulu jadinya kalau mau donor darah? Atau kita jadi bagaimana nih? Apakah masih aman atau kayak gimana dok? Ya, sebenarnya donor darah di masa pandemi ini aman karena di PMI ya, terutama sebenarnya di semua PMI kita itu sudah menerapkan protokol kesehatan, ya. Nah, seperti kalau ketika kita masuk ke PMI ya kita cek suhu dulu, kemudian kita ada formulir tambahan ya, formulir asesmen tambahan di mana di situ ada pertanyaan yang memang khusus tentang pandemi ini. Seperti misalnya apakah ada keluhan batuk pilek, kemudian ada perjalanan-perjalanan ke luar negeri waktu itu ya, atau ya pertanyaan-pertanyaan seputar COVID ini gitu. Jadi kalau kita hanya merasa kita sehat gitu ya, kita tidak ada keluhan, itu kita bisa tetap mendonorkan darah dan itu aman karena kita sudah menyiapkan tempat dan fasilitas yang memang sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah sehingga donor bisa aman dan nyaman untuk mendonorkan darahnya. Betul. Nah, tapi kalau misalnya nih ada instansi atau perkantoran atau mungkin komunitas yang masih mau menggelar donor darah, itu apakah masih bisa? Syarat-syaratnya apa nih dok? Kalau memang masih bisa ya? Bisa sekali. Justru di saat seperti ini kami memang jemput bola ya Mbak ya, karena kita kalau menunggu saja gitu kan kayaknya kasihan sekali ya pasien-pasien itu tidak bisa menunggu gitu. Jadi syaratnya juga nggak susah kok. Yang pertama adalah kita bisa kok untuk misalnya 10 orang. 10 ya, oke. 10 orang kita bisa datangi gitu, misalnya di rumah atau di mana, atau misalnya
saya 10 orang tapi nggak ada tempat gitu. Kita akan bersedia menjemput dengan mobil kita, terus kita bawa ke PMI DKI, gitu. Itu juga bisa. Oke. Seperti itu. Oh, jadi Nah, kalaupun misal itu kalau instansi bisa tinggal bilang aja nanti akan dijemput bola. Nah, tapi kalau perorangan individu misalnya, aku mau nih dok, aku pengen, tapi aku harus kemana yang aman, yang aku juga nggak takut tuh harus kemana nih gitu. Oke. Kalau untuk donor darah, misalnya perorangan bisa datang ke cabang-cabang PMI gitu ya. Jadi misalnya PMI di daerah Jakarta Timur bisa ke PMI DKI Jakarta cabang Jakarta Timur di Jalan Raden Inten, atau misalnya di Jakarta Selatan juga ada di Jakarta Selatan, Jakarta Barat, kemudian juga bisa di DKI Jakarta seperti ini. Oke, jadi tetap bisa syarat-syaratnya apakah harus pakai rapid test dulu melampirkan atau apa aja dok? Ya, karena sampai saat ini tidak ada penelitian, ya, belum ada penelitian yang bisa membuktikan bahwa COVID ini bisa menular lewat transfusi darah, maka kita tidak melakukan pemeriksaan rapid. Oke, gitu. oke. Jadi yang penting kita sehat ya, sehat sekali, tidak ada gejala-gejala apapun, itu bisa menurunkan darah. Nanti ada dokternya juga. Ya, kita akan lewatin. Jadi donornya itu nanti kita akan lewati serangkaian pemeriksaan. Pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan kadar HB, kemudian nanti di dokter juga ada anamnesa, dokternya akan bertanya, gitu kan. Kemudian dicek tensinya dan lain sebagainya. Kalau memang dokternya bilang fit, kita bisa donor, maka kita bisa donor. Gitu. Tapi kalau menurut dokternya kondisi kita pada saat itu belum fit atau tidak fit, ya jadi kita nggak bisa donor. Gitu. Jadi pastiin sehat dulu, nanti baru dicek sama dokternya lagi gitu ya dok ya. Betul. Oke, mungkin dokter Dian punya pesan-pesan nggak nih buat teman motion, buat anak-anak muda nih yang peduli juga atau pengen donor juga, ada nggak pesan-pesan ini dokter Dian? Oke, pesan saya selagi kita sehat, selagi kita bisa memberikan sesuatu, ayo kita donor darah, karena donor darah itu aman. Donor darah itu sudah menerapkan protokol kesehatan, karena pasien-pasien itu tidak bisa menunggu. Pasien-pasien anak-anak talasemi, pasien-pasien dengan kelainan darah, kemudian pasien kanker, ibu-ibu yang melahirkan, dan lain sebagainya, mereka itu tetap membutuhkan darah. Iya. Nah, jadi kalau yang sehat, yang bisa donor, mari kita donor darah. Mari kita tetap berjuang bersama mengatasi pandemi ini sambil kita sesuatu bagi masyarakat. Dokter Dian, terima kasih banyak atas waktunya yang singkat. Semoga terima kasih sudah membantu kami. Semoga ini membuat teman-teman juga yang lain nggak takut untuk donor darah di masa pandemi, karena ingat teman-teman, pasien-pasien yang sakit selain COVID pun juga banyak yang memang membutuhkan transfusi darah. Jadi mereka tidak bisa menunggu. Yuk, sama-sama kalau memang sehat dan nanti akan dicek syarat-syaratnya dan bisa, ayo please donor darah. Karena itu juga bikin kita sehat ya kalau rutin ya dok ya. Betul sekali, donor darah juga bikin kita sehat kok. Betul. Terima kasih banyak dokter Dian. Ya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih.